Kebayang nggak sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget, yang namanya Afghanistan. Bayangkan, sekarang itu dimasuki yang menurut berita itu oleh Islam garis keras. Saya hanya melihat di TV. Kenapa? Bayangkan itu yang namanya langsung, yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah, sekolah untuk perempuan ditutup, lalu perempuan guru-gurunya ditiadakan, lalu mereka yang pergi keluar, kalau perempuan minta bekerja, NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka. Ini nanti dipikir ntar ada aja yang mau bully saya, terserah. Tapi ini bukan omongan saya lihat di televisi asing dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara. Bagaimana perlakuan lalu seperti itu, lalu saya ya terus nangis, kebayang nggak? Hah, Megawati tidak paham. Islam itu sangat menjaga dan memuliakan perempuan. Jadi perempuan di dalam syariat Islam itu enak sekali. Perempuan tidak perlu sekolah, tidak perlu bekerja, hanya perlu urus suami dan anak-anak di rumah aja. Kamu yang tidak paham, Dul. Itu tidak enak. Itu namanya tidak punya kebebasan. Sama seperti burung di dalam sangkar, yang dijaga dibanggakan pemiliknya. Burung di dalam sangkar juga tidak sekolah dan tidak bekerja. Hanya perlu loncat-loncat, terus nyanyi-nyanyi, cuma nyenengin pemiliknya. Perempuan itu adalah manusia yang mempunyai kebebasan dan hak asasi yang sama dengan kamu. Perempuan itu bukan burung dan juga bukan budak lelaki. Perempuan mempunyai kebebasan dan hak asasi yang sangat tinggi di dalam Islam. Perempuan sangat bebas, boleh pergi kemanapun juga. Tetapi harus dengan izin suami. Kalau perempuan mau pergi jalan-jalan, akan dijaga oleh lelaki. Selain itu, perempuan juga tidak perlu menyetir mobil, karena disupirin oleh penjaganya. Jadi, perempuan di dalam syariat Islam itu sangat mulia dan enak. Itu bukan kebebasan namanya. Itu adalah penjajahan dan penjara. Kamu mau kalau kamu harus minta izin Belanda kalau kamu mau keluar dari rumah? Kamu mau, Dul, kalau kamu pergi jalan-jalan dijaga oleh tentara Belanda? Kamu juga mau kalau kamu tidak boleh menyetir mobil sendiri, kemana-mana disopirin oleh polisi? Jadi itu bukan mulia dan enak. Itu namanya penjajahan dan penjara. Fatimah, Allah berkata di dalam Al-Quran surah 4 ayat 34. Laki-laki dalam kurung suami adalah penanggung jawab atas perempuan dalam kurung istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lain dalam kurung perempuan. Dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah. Dan menjaga diri ketika dalam kurung suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga dalam kurung mereka. Perempuan bisa mencari nafkah sendiri jika mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada yang hanya bisa dilakukan oleh laki dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan bisa menyetir mobil sendiri jika mereka belajar menyetir. Perempuan juga bisa menjadi buruh kasar sampai menjadi pemimpin seperti Ibu Megawati. Tetapi banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh lelaki. Perempuan bisa melahirkan dan menyusui anak yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh lelaki. Perempuan juga lebih setia dan bertanggung jawab daripada lelaki. Selain itu, perempuan juga lebih cantik dan lebih lembut daripada lelaki. Perempuan tidak perlu menjadi pintar dan mencari nafkah. Yang penting jadi wanita soleh, menutup aurat dan tunduk kepada suami, supaya masuk surga. Di dalam ajaran agamamu, di surga nanti lelaki tidak punya pekerjaan lain selain memecahkan keperawanan bidadari. Di situ perempuan juga tidak punya pekerjaan selain nontonin laki sibuk memecahkan keperawanan. Bagi saya, itu bukan surga, itu adalah neraka. Pokoknya kata Allah lelaki melebihi perempuan.
Ente mau menentang Allah, Fatimah? Tuhan yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa Tuhan yang benar menciptakan lelaki dan perempuan itu setara. Lelaki dan perempuan diciptakan sesuai dengan citra dan rupa Tuhan. Sedangkan Tuhan yang berkata bahwa lelaki lebih atas perempuan hanyalah akal-akalan lelaki yang egois dan takut bersaing dengan perempuan. Hah, Alkitab juga memerintahkan istri untuk tunduk kepada suami. Tuh baca Efesus 5 ayat 22. Para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Betul. Tetapi bukan berarti lelaki boleh seenaknya menindas perempuan, Dul. Dan bukan berarti juga perempuan lebih rendah daripada lelaki. Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk menjadikan perempuan sebagai budak atau binatang peliharaan lelaki. Lagi pula, Yesus mengajarkan di dalam Lukas 22 ayat 26 sampai 27 bahwa orang yang lebih melayani adalah orang yang lebih besar. Jadi, perempuan yang melayani lebih besar daripada lelaki yang dilayani, Dul. Nah, buat apa perempuan sekolah? Kalau ujungnya tetap aja cuma melayani suami dan ngurus anak di rumah. Perempuan yang sekolah akan menjadi pintar dalam mengurus rumah tangga dan menghasilkan keturunan yang pintar. Perempuan yang tidak sekolah akan menjadi bodoh dalam mengurus rumah dan menghasilkan keturunan yang bodoh. Keturunan yang pintar menghasilkan bangsa yang maju. Keturunan yang bodoh menghasilkan bangsa yang terbelakang. Semua bangsa yang maju pasti perempuannya pintar-pintar. Hah, perempuan negara maju, tukang zina dan pamer aurat. Lebih baik perempuan berjilbab. Dul, perempuan berjilbab bukan berarti tidak berzina. Tuh, makanya baca tuh berita. Banyak perempuan berjilbab yang juga berzina. Kamu aja yang tidak tahu. Fatimah, Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Lihat tuh Afghanistan. Amerika aja kalah dari Afghanistan. Amerika juga pernah kalah dari Vietnam loh, Dul. Vietnam tidak beragama Islam. Jadi kamu tidak usah mengada-ngada Afghanistan menang karena Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Tidak ada hubungannya. Lagi pula negara-negara Islam yang kalah perang dari negara kafir juga banyak tuh. Negara-negara Islam yang kalah perang pasti karena meninggalkan syariat Islam. Negara-negara yang mengikuti syariat Islam seperti Afghanistan pasti akan jadi negara terbelakang, Dul. Afghanistan akan menjadi negara maju karena syariat Islam. Afghanistan yang dulu sebelum syariat Islam lebih maju daripada sekarang. Lagi pula kenyataannya, semua negara yang mayoritas Islam tidak ada yang menjadi negara maju. Dan kenyataannya negara-negara miskin dan terbelakang di dunia kebanyakan adalah negara-negara mayoritas Islam. Kita tidak perlu menjadi negara maju yang kaya. Tidak apa-apa menjadi negara yang miskin dan bodoh. Yang penting masuk surga. Lebih baik Indonesia menegakkan syariat Islam supaya menjadi seperti Afghanistan. Lebih baik Indonesia murtad meninggalkan Islam supaya tidak menjadi seperti Afghanistan. Surga macam apa yang isinya hanya orang bodoh yang taunya cuma perang? Itu bukan surga, itu adalah neraka. Tuh kan, Abdul cepet banget marahnya ya. Semuanya akan dianggap menjadi penistaan jika kita bicara fakta. Dan ini adalah reaksi Kadrun yang menonton videonya tanpa ragi dari akun Muhammad Dikrom 2063. Kacau kalau dipimpin negara kafir. Lihat Amerika itu suka membantai sana, bantai sini semau dia. Makanya kamu tanpa ragi. Tidak saya bantai karena dua hal. Satu, saya tidak mengantongi identitas aslimu. Dua, saya masih bersabar menghadapi orang sepertimu karena agama Islam mengajarkan kesabaran. Aduh, masuk akal gak sih kalau bicara tentang kesabaran tapi bahasanya bengis banget ingin membantai orang?
Tapi paling hobi menuduh orang lain yang hobinya suka membantai orang. Kan lucu ya teman-teman. Dan ini adalah bukti atas pernyataan Ibu Megawati tentang bagaimana nasib perempuan di Afghanistan karena hidup di bawah syariat Islam. Taliban mengeluarkan dua kebijakan kontroversial. Pertama, pada 20 Desember 2022, Taliban melarang perempuan di Afghanistan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Keputusan itu diumumkan setelah rapat pemerintahan dan beberapa minggu setelah para siswa perempuan Afghanistan mengikuti ujian kelulusan sekolah menengah atas. Selanjutnya, perempuan bertaruh nasib di Afghanistan. Masa depan perempuan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban mengundang kekhawatiran dunia. Tanpa adanya jaminan pengakuan hak perempuan, capaian dan perjuangan perempuan selama 2 dekade ini terancam mundur. Dan ini adalah pelajar perempuan Afghanistan yang telah meninggalkan Kabul University-nya di Kabul, Afghanistan, 21 Desember 2022. Taliban yang berkuasa telah melarang perempuan menghadiri universitas di Afghanistan menurut perintah yang dikeluarkan pada 20 Desember 2022. Berita dunia, pada tahun 2020, hampir setengah dari populasi Afghanistan sangat miskin dan tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti nutrisi dasar atau air bersih menurut laporan tersebut. Dan ini menggambarkan kondisi sebelum pergolakan belakangan ini. Menurut UNICEF, jutaan anak masih membutuhkan bahan-bahan kebutuhan penting termasuk perawatan kesehatan primer, vaksin, polio dan campak, nutrisi, pendidikan, perlindungan, tempat tinggal, air, dan sanitasi. Bahkan, anak perempuan terpaksa dijual. Ini kesaksian dari Muhammad Ibrahim, penduduk Kabul, adalah salah satu dari banyak orang yang tidak punya pilihan lain selain menawarkan putrinya yang berusia 7 tahun bernama Jamila untuk dijual. Uang hasil penjualan Jamila akan dipakai untuk membayar utang-utang keluarganya. Dan ini adalah korban anak-anak lainnya yang berusia 9 tahun. Dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, krisis pangan di Afghanistan kian parah, khususnya anak-anak mereka tidak hanya bisa mati kelaparan, tetapi juga terancam dijual oleh keluarga demi memenuhi kebutuhan pangan. Parwana Malik 9 tahun terpaksa harus dinikahi ke korban pria berusia 55 tahun ini terjadi sejak Oktober lalu. Itu sebabnya kenapa Ibu Megawati bersuara ketika melihat berita yang berada di Afghanistan begitu sangat memprihatinkan. Maka sebabnya dia mengajak supaya negara Indonesia jangan menjadi negara khilafah yang bersyariatkan Islam. Nah, semuanya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke opsi pilihanmu. 1. Yakin setuju dengan khilafah berdiri di Indonesia. Yakin Indonesia akan menjadi Afghanistan. Yakin anakmu tidak perlu mengenyam bangku sekolah. Yakin juga kalau perempuan hanya dijadikan untuk menjadi pelayan laki-laki. Yakin kalau perempuan gak boleh pergi sendiri. Selanjutnya terserah Anda ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.